ketuan apa sebabnya lima waktu ni dia gangguan salat atau haram salat karena ia tahu setan joyongan otak di saat sunun. Jadi langsung sembahyang di saat nu tanpa ada sebab rekeng kita bagikan jembah otak setan. Kemudian marat sitran wajulu bahwa salat sunat nu arah sebab mutakaddim, arah sebab mutaakhir. Nah sini nekanggu lah sebab mutaakhir. Namun sebab mutakaddim ya tetap kanggu. Misalnya kita berujra wudu kan, wudunya duluan. Ya sekarang ini wudu apa sholat sunat badiah wudu. Kemudian taik masjid, maka sekarang salat sunat tahiyatul masjid. Berarti sebab ini duluan, taik masjid dulu ada salat sunat. Nah adapun namun misalnya namun umrah paranin salat qabliyah ihram. Nah qabliyah ihram ni dikanggu kau ialah waktu disi waktu tahrim. Namun kebetulan di waktu tahrim maka terniatkan salah sopo badiah wudu atau tahiyatul masjid. Karena biasa tempat mikotnya adalah namun Madinah adalah Bil Ali, maka das masjid itu atau tempat mikot. Dengan salam ke kiri langsung berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha sunnatan lillahi ta'ala. Terus labbaik Allahumma bil umrah, terus labbaik sampai datang tiba babu salam di Mekah menurut sampai seterusnya. Sekenar juga masih apabila tempat mikot le Jarana atau le Hudaybiyah atau le Tanaim. Memang namun Tanaim no tereken lain sebagai mikotnya dengan ini. Lagu namun kan ya tahun terbanyak dengan mikot lantaran rapat dengan Masjidil Haram. Lain mulai dengan Aisyah ya tanah mikot sehingga banyak terus ibu-ibu. Namun walaupun para mikot dengan ini dia berarti bahwa dengan momen dengan dikanggu kata terpekanggu baik mikot di tanah ini. Nah sebenarnya masih late mikot haji. Mikot haji misalnya Lamla, kemudian Zatu Irkin, kemudian Zatu Irkin, kemudian Juhfa, Dzulhulaifah. Ya sekaligus mikot umrah. Jadi mikot baik haji maupun umrah harus dengan luar tanah haram. Nah kecuali lamun mikot haji, lamun mikot haji ini itu kan wa'ara di dalam tanah haram, di dalam tanah haram. Kemudian maksudnya ini kan lamun berhaji arah haji tamattu, kemudian arah haji ifrad, berarti jelas lamun haji tamattu itu melakukan umrah terlebih dahulu. Nah selesai umrah santri yang pada tamattu datang saat isikan wukuf di padang Arafah, maka akan ditentukan isi apa si tekan bayar dam. Lamun dia tekan bayar dam si BB berarti ngadu puasa telu jelo lek saat apa nak berhaji, kemudian itu jelo lek balik, lamun balik telu lek luar tanah haram. Maka ya kita tersuruh baik mikot tanggal 6 itu baru nanti berdoa berhaji karena ditekanggu puasa lek hari Arafah berarti haji dulu. Mbak tak terbaik mikot, dia tahu tu semua dok no, di hotel si tahu tu nginep no, dia tahu terbaik mikot. Karena tanah haram kan, tahu niat haji dulu, baru niat puasa. Nanti ditambah dalam thalathatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Berniat dulu nawaitu
hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bil hajj. Terus setelah itu berarti kan sudah model pegawai haji nih. Wah, mazuratul ihram wah kanggo wah gawe malik larang-larang ihram. Nah terus langsung berniat puasa untuk menggantikan dam sampai 6 itu baru tanggal hari tarwiyah. Nah cuma hari Arafah kan dikanggu dengan si berhaji nu makruh melakukan puasa lamun sedang wukuf di padang Arafah. Berbeda kan kita sedang berhaji lamun bulan haji nu kesunatan itu puasa siwa jelu sudah ada puasa di hari Arafah doang. Karena puasa di siwa jelu nu 9 jelu puasa padilahnya sejelo sampai tanggal 7 nih. Sejelo sampai tanggal 7 marak dengan menyedekahkan 70 kuda perang sampai tanggal 7. Nah, lamun tawa wali tanggal baru hari tarwiyah dulu padilahnya di tanggal baru nih adalah marak tesi menyedekahkan dengan tanggal sekian sampai tanggal 7. 7 kali 7 kan petang desa 2 berarti 400 petang desa. Nah, 400 bila 420 nolak tanggal baru nolak lalu harus puasa dengan tanggal sekian. Nggak ada jawabnya tanggal baru likur tanggal baru di siwa dia mau sesuatu harus dengan tanggal sekian sampai tanggal 70. Kemudian tanggal baru dono ya tahun 70 kali 7 marak 400. Nah hari Arafah dono marak entan dengan tanggal sekian sampai tanggal baru berarti 3 kali 420 biar jadinya 1260 1620. Namun dengan sekedar untuk dekahkan jalan kan dituah mau jadi jalan sekian doang dituah. Ada yang baru terperoleh dengan cara melakukan puasa siwak jelu. Lalu berikan kemampuan dan kekuatan maka harus nggak sampai para tahunan ala nawafil dan sampai para meremehkan sesunah-sunah. Ini berkaitan dengan masalah waktu tahrim itu artinya. Jadi lamun kebetulan di waktu tahrim jende melakukan salat sunat qabliyah ihram. Maka lakukan salat sunat ba'da wudu. Lamun tahu misalnya bait mikot niki ada pondok wudu dulu. Bila perlu mandi sunat ihram, terus wudu, terus sembahyang ba'da ihram. Apabila ndekna waktu tahrim. Artinya waktu tahrim berarti sembahyang 3 kali adalah ba'da wudu, ndekna qabliyah ihram. Qala haddatsana Abdul Aziz, telah bercerita pada kami oleh Abdul Aziz Ibnu Abdullah, anak daripada Abdullah. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd, telah bercerita pada kami oleh Ibrahim bin Sa'd an Salih daripada Salih an Ibn Shihab daripada Abdullah bin Shihab. Qala akhbarani Atha bin Yazid, telah bercerita pada oleh Atha bin Yazid Al-Jundai ya annahu bahwasanya dia Yazid Al-Jundai itu sami'a Abu Sa'id, yang mendengarkan akan Abu Sa'id Al-Khudri, mendengarkan Abu Sa'id Al-Khudri yaqulu, dia bersabda, dia berkata, bercerita berarti ini, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da subh, tidak boleh melakukan sholat setelah salat subuh hatta tartafi asyamsu, sehingga semakin tinggi matahari, sampai tinggi matahari.
Dari la salata ini la nafiatul jenis, lagu yang mengandung arti nahi. Mengandung arti nahi. Pada marah dalam haji, dalam al-hajju ashhurun ma'lumatun, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala jidala wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nano lamna lana pilih jenis doang, lagu bermakna nahi. Ya termasuk ya khabar yang lafzan insya'ya makna khabarna, lamun khabarna mampi maka insya'na nahi, lamun khabarna khabarna musbat maka insya'na amr. Mana tadi la salata ba'dal asri, tidak ada salat setelah asar, maksudnya tidak boleh melakukan salat setelah asar hatta taghiba syamsu, sampai terbenam matahari. Maksud salat apa? Tentu maksudnya salat sunat mutlak. Salat jenazah berapa? Salat jenazah aja bau. Salat jenazah bau. Salat badiah asar di nara. Kada berapa? Kada misalnya kada qabla zuhur atau ba'da zuhur. Karena dalam riwayat banyak cerita bahwa Rasulullah pun sembahyang setelah asar. Karena apa? Karena ia ngada sembahyang ba'da zuhur. Waktu subuh pun waktu Rasulullah kenal juga masih mengkada sembahyang qabla subuh sidin sempat gawe ya, maka kadangnya setelah subuh. Hadis semacam ini kadang-kadang ini dipertanyakan, masa Rasulullah kok sampai lupa sembahyang qabla subuh atau qabla zuhur atau ba'da zuhur. Padahal kan Rasulullah ya dia kira lupa. A'radul basyariyah, Rasulullah tetap memiliki ini luput, ndek antara lupa kadang-kadang. Maratan kisah daripada Zuljadain, isi ingat Rasulullah SAW waktu salat zuhur, dengan salat zuhur 2 rakaat langsung salat. Lalu Zuljadain mengatakan, akasarta salata ya Rasulullah am nasi? Kalau nggak dikaji kasar sholat zuhur ini ya Rasulullah, atau belum dilupa? Maka Rasulullah mengatakan kullun laisa, selapu dan di lupa di kasar pun di lamun warna sebenarnya taklif mengajar umat. Apabila jemaah terjadi semacam ini dan diulang yang rakaat pertama langsung taik di rakaat ketelu, rakaat ketelu. Jadi tinggal beli sujud sawi, silakan sujud sawi. Lamun dia ya bahwa tetap ada yang makna daripada kulun laisa, menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan tidak karena lupa, tidak karena lagu ia untuk taklim, arah nilai pelajaran, mengandung pelajaran bahwa umatnya pun ini terjadi maklum misalnya silahkan gawi maratan si gawi si Rasulullah SAW. Haddatsana Muhammad bin Aban, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Aban, qala haddatsana Gundar, bercerita pada kami oleh Gundar, qala haddatsana Syu'bah, bercerita kami oleh Syu'bah an ibni Nabah, daripada Ibnu Nabah, qala sami'tu Humrana Ibn Aban, saya telah mendengarkan akan Humran bin Aban yuhaddithu an Muawiyah, dia bercerita daripada Muawiyah. Qala, dia berkata, innakum latusalluna salatan, sesungguhnya kalian melakukan akan salat. Lakad sabbahna, lakad sahibna Rasulullah SAW, sungguhnya kami telah menemani Rasulullah SAW. Tama ra'inahu yusalliha, maka kami tidak pernah melihat dia mensalatkannya, tidak pernah melihat dia untuk mensalatkannya. Walaqad nahanu, padahal dia melarang daripada keduanya, yakni ar-raka'ataini,
yaitu 2 rakaat ba'dal asri, 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat setelah asar. Itu dilarang. Jadi berarti menjelaskan bahwa salat kanjeng Rasulullah SAW selalu para sahabat salat kanjeng Rasulullah SAW. Malah diterangkan oleh beberapa hadis waliwat bahwa kadang-kadang sampai balik waktu isya pada nunggu, lalu sahabat kadang-kadang harus tinduk karena ia harus daripada salat berjamaah kanjeng Rasulullah SAW, salat isya, maka ya dia itu urusan sampai terpuji Rasulullah SAW tidak doang pada melakukan salat semacam ini, menunjukkan bahwa keseriusan dalam melakukan salat sampai daripada menunggu sampai padam. Dan karena dia dengar telepon si pada mau berjamaah kanjeng Rasulullah SAW, maka dua rakaat setelah asar sebagai suatu ba'diyah misalnya, atau dengan suatu salat-salat isi sebab kemudian, maka Rasulullah melarang. Haddatsana Muhammad bin Salam, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Salam, qala haddatsana Ubdatu an Ubaidillah, telah bercerita pada kami oleh Ubdah daripada Ubaidillah, an Hubayb daripada Hubayb, an Habs bin Asim daripada Habs bin Asim, an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah qala nah Rasulullah SAW an salataini ba'dal fajri, melarang oleh Rasulullah SAW an salataini, daripada 2 salat. Dua salat ini ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu, yaitu setelah salat subuh, maksudnya salat fajar, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Wa ba'dal asri hatta taghruba syamsu, dan setelah asar sampai terbenam matahari. Jadi Rasulullah melarang akan sholat sunat ba'diyah setelah subuh ataupun setelah asar. Karena dalam beberapa hadis pun tentu memang seperti riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, Nasai dengan sanad-sanad isi hasan mengatakan la tusallu ba'da subhi wala ba'dal asri illa an takuna syamsu naqiyatan. Jangan kalian melakukan sholat setelah subuh dan setelah asar kecuali kalau matahari itu masih bening, masih putih bersih. Maksud yang bening mana? Wah masih atas. Artinya lamun subuh wa atas akan mengakibatkan lahirnya sunat isyraq atau sunat duha. Kemudian lamun sebelum artinya isi memang telah jelu masih atas dulu setelah asar, tentu dia bermaksud untuk melakukan salat ba'diyah asar ataupun salat sunat yang sebab kemudian lain. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu man lam yakrahis salata illa ba'dal asri wal fajr. Ini suatu bab pada membicarakan orang yang tidak memakruhkan akan sholat kecuali setelah asar dan setelah fajar, setelah subuh. Rawahu Umar, berkat telah berikan oleh Sayyidina Umar, wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar sendiri. Umar bin Khattab kan bijana masing-masing mensanadkan sebuah hadis, wa Abu Sa'id dan Abu Sa'id, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah. Haddatsana Abu Ammani, Abu Nu'mani, telah bercerita kepada kami oleh Abu Nu'man. Haddatsana Hamad ibnu Zaid, telah bercerita pada kami oleh Hamad bin Zaid. An Ayyuba, daripada Ayyub An-Nafi'. Ayyub maksudnya Al-Ayyub Ansori. Ayyub Al-Ansori si makamnya di Turki. Lain ia si mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan sataghlibuna Konstantinopel, kalian akan bisa mengalahkan Konstantinopel nanti, akan mengalahkan Konstantinopel. Wa inna
wadi mal juyu sahum. Dan sebaik-baik prajurit adalah prajurit Konstantinopel. Patabarnaku, kalian harus mengambil barakah Istanbul maksudnya. Jadi ya lalu Ayub Al-Ansori sampai sakit ya tetejak ulet di Pak Madinah, lalu tenewah aku mati. Akhirnya dengan alasan seburuk, karena Rasulullah memuji Istanbul ini sebagai suatu tempat mulia, sehingga lain memang waktu Konstantinopel berkuasa, memang strategi perangnya sangat luar biasa. Jadi kan Turki ini arah selat, tidak terlalu galau lalu selat. Boleh pindah jembatan sekitar 1,5 kilo lah, sekitar 1,5 kilo jembatan menyeberangi. Mulai di zaman Muhammad Al-Fatih, Fatih At-Tani itu masih bajang dari panglima perang, dari berumur 12 tahun, karena memang kaum Nasrani menggunakan rajul laut. Nah, untuk mengatasi rajul laut, karena dia doang kalau terjebak kapal-kapal kaum muslimin, dia jangan ponggok dengan perahu dengan gunung dengan ponggok. Nanti mau melewati rajul laut, akhirnya bau obat api. Sekolek-molek. Ada kalah menang. Sampai zaman Kemal Ataturk cari panglima perang, ia penang Malik Istanbul mengalahkan Nasrani. Telah menang Ataturk, justru pemikiran Kemal Ataturk itu sangat liberal, sekuler. Ia ganti azan bahasa Turki. Mereka monen layan tahun, bahkan menjelang 50 tahunan. Nah, azan bahasa Turki doang. Nah, lalu monen yang dia terganti Malik bahasa Arab, lalu mereka beda. Selaku masjid di Turki ini, pada doang ngagol bang. Dengan musola si paling dewa sampai paling pelik. Jadi kan si paling pelik masjid itu yang blue mosque, artinya masjid biru. Masjid biru ini lah si berendek kanca Hagia Sophia, gereja Hagia Sophia. Sudah pindah di masjid itu. Jadi pada potongan gereja di depan masjid di Rabidan. Jadi mereka suara pindah di masjid tersedia salib-salib. Masih adalah lukisan Bunda Maria doang. Ya lega. Tetap tidak salat jamaah bilang waktu penuh doang. Karena dengan Turki itu memang ya sekuler pemikiran, bahkan negara Erdogan ini kan ya masih sekuler pemikiran, lagu masjid penuh doang. Sangat sini aktif berjamaah. Jadi Ayub Al-Ansori dia meninggal di masjid Ayub Al-Ansori. Berdirilah kanca salah seorang raja syariah Turki atau kubur. Cuma Ayub Al-Ansori ini dia deputi permanenan makam ini. Jadi tandanya arah lulun Ayub Ploy. Iya tahu. Jadi dalam ziarah kadang-kadang berdoa di makam raja itu ziarah ini. Sebenarnya di kayu sebelah ini tahu makam Ayub Al-Ansori. Jadi orang tahu Busrah ini termasuk bagian Asia ya. Lalu Istanbul Eropa. Sedangkan sejari ibu kota kan Turki itu Ankara. Jadi Turki itu negara dengan kuliah agama Islam. Lembaga pendidikan Islam pun tidak. Hanya beberapa pondok pesantren pun sangat-sangat cara pondok pesantren. Karena sekuler kan, soal agama tidak diatur sama negara. Dalam negara sekuler tidak boleh mencampur adukan negara terhadap agama. Agama adalah urusan pribadi. Lalu ternyata imam, khatib, merobot pegawai negeri doang. Kan jadi pegawai negeri.
Imam maka dinara kanggo dengan nyerobot jadi imam. Kalau apa na berserugan ngebang pada dinara. Muzan mazin ada jadi pegawai negeri doang. Anu makanya negara sekuler. Lagu perhatian terhadap Islam luar biasa. Terus Syria si anu sedang bermasalah oleh ISIS itu. Dia doang nampung rakyat Syria Turki sampai pira juta. Kayaknya adalah juluk anak sementara aman negara ini. Jadi lalu pertama di toko-toko dia doang lah jadi pegawai itu. Sing tampung si dengan Turki, si wanita Turki sampai pedagang-pedagang di puncak gunung Nur. Arah gunung Uludak sekitar 2.700 lah tinggi. Lagu bawa dengan mobil sampai puncak. Si bengaan turun no, yang gede ya mau taik dinar si turun taik. Jadi kita ni biar yang taik pak. Nurun lah, aku dinar hilang turun sah. Betul-betul pinter nih binaan. Setelah pernah konstruksi rurungnya, dinar si turun naik ini mo. Kalau marah pusok kan nurun naik. Kayak marahan, marulah. Dia janti. Ya, dilurus kerja pak. Lalu keliu, biar dia milih. Marang tanah nulis. Parahnya pernah telabah si legan jurang sate itu sampai itu kan. Biar dia milih turun ya. Tadi di dalam itu. Sehingga pengamalan agama sangat luar biasa. Masyarakat memang lumpuh. Walaupun memang negara-negara sekuler lagu Islaman kuat. Erdogan dia Erdogan kan. Jadi ya berbeda dia lamun geno Arab titik dewa dia ada baca. Jadi Erdogan sebenarnya. Erdogan. Dia Erdogan malas baca si reporter yang televisi Erdogan. Jadi Ayub Al-Ansari ini jadi An-Nafi daripada Nafi, An Ibni Umar daripada Abdullah bin Umar qala usalli kama ra'aitu ashabina. Saya salat sebagaimana saya melihat sahabat saya yusalluna, mereka itu salat. La an ahadan yusalli bilailin wala naharin wala masya. La ana, saya tidak pernah melarang seseorang itu yusalli itu salat bilailin satu malam wala nahirin juga dia siang. Masya berapa saja dia mau. Gairon kecuali cisdan gairo alla taharrau tulu asyamsi wala gurubaha kecuali atau selain bahwa mereka itu sengaja menunggu matahari terbit atau menunggu matahari terbenam. Sengaja disembahyang di saatnya. Dan ini setelah selain itu silahkan sholat. Silahkan sholat. Nah inilah ya sih. Coba kita melatih diri ya. Melatih diri. Untuk apa? Untuk takarruman bitatawwub. Artinya memuliakan salat-salat sunat. Nggak sampai tahunan artinya meremehkan salat sunat. Jadi lamun meremehkan ini jadi kafir, meremehkan salat sunat. Nah, kamu minta berlatih untuk takarruman litatawu. Berdasarkan lah ya riwayat daripada Ayub daripada Nabi ini untuk menyatakan bukan selain daripada menyengaja salat di saat terbit matahari ataupun terbenam matahari, sembahyang silahkan. Bila melewat mantan Sayyidina Hasan, salat toh beliau bahkan sampai riwayatkan sampai 400 rakaat sehingga salat sunat sejenis kelam. Betul-betul ia mendapatkan lazzatul ibadah karena salat ini adalah merupakan kunci. Kan dia para abdalul faraidi as-salatu
wa afdalun nawafili as-salat. Pegawaian wajib si paling afdal adalah sholat. Pegawaian sunat si paling afdal adalah salat sunat. Salat sunat. Memang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaji hanya sembahyang si wajib-wajib doang Rasulullah. Kaji puasa Ramadan doang. Kaji berhaji arah sekali. Dinara kaji si sunat-sunat kabli abadian ini dinara, apalagi duha, apalagi tahajud, apalagi istikharah, apalagi tasbih, apalagi witir, apalagi isyraq duha. Dan kaji gawe Rasulullah. Ini kaji tamu surga. Ini Rasulullah. Ini tamu surga. Ini. Nah, lagu masih bro. Lamun nepol bagus isi 5 waktu. Sementara lamun congkeng-congkeng kan arah sini dengan tasah. Tapi tak ada si sunat. Namun di nara sunat congkeng terus. Apalagi sampai loeng terus di nara sini tampal kan ya dengan lamun terhisap perisa dari kiamat. Salat wajib umpama bagus salat wajib nih. Bagus. Lagu lamun arah tak kurang coba periksa aja lu arah salat sunat gede. Wayahnya arah. Terus beda orang salat sunat iya wasih tampar dulu. Kurang wajib. Puasa pun kurang juga. Jadi fungsi daripada salat sunat di samping jadi bonus, jadi bakti karena si wajibnya bagi kembulan adalah untuk nampal kekurangan. Untuk menampal kekurangan-kekurangan. Memang kita berusaha semaksimal mungkin untuk para yang serius dalam melaksanakan salat wajib. Yang para ini ada nasat. Nasat itu artinya serius. Yang serius. Pertama, mulai dengan pakaian bagus. Si kedua, bila perlu bersugi, lampu mau bersugi, lampu dia bersugi, mana-mana yang matangkau masih bersugi. Lamun dia dengan dia terparang serius. Terus usali ya enggak. Usali bila perlu bagus-bagus usali. Nakanya aja ya Allah. Dicakatanya kata Imam Nawawi. Dia wabai kedengaran orang baca usali. Padahal Imam Nawawi mengatakan an-nutqu bil lisani sunnatun liyu'inal lisanu al-qalban. Melapaskan niat dengan lidahno ya sunat. Antek biwehno yang membantu hati. Kalau Imam Nawawi, saya coba ilmu nama Imam Nawawi sih dekat ni. Kadang-kadang gengsi itu, macam usali padan. Berarti kalau si kamu khawarij isi sekedik-kedik Al-Quran, hadis, takbir, ngapiran dengan, nyesetang dengan, bid'ah dengan itu. Ia jadi ikutan. Maka diikuti Imam Syafi'i, diikuti Imam Nawawi. Isi termasuk gaus-gaus siswanya. Tidak boleh ikuti nanti apa dah tetandingilah. Nanti itu parahnya nasab. Nasabnya dia ketunjukan diri keserius. Lengan mulai sholat, lengan di luar sholat, tawajuh ni artinya nganjung dulu, bagus-bagus si nganjung si takbir terihram, hadiran Allah Taala dan nasab. Kadang-kadang dia beruntak di masjid, Allah Akbar. Mereka niat dan Bali ni, Bali yang niat datang masjid takbir terihram, berarti nasab yang dilarang. Memang kaum Khawarij itu waktu sebut si Rasulullah SAW tanda-tanda dari lamun bandingan salat me kata ya dinara gati nilai salat me bandingan kata salat ni Khawarij isi kenyeda zaman akhir zaman. Ini bandingan bacaan Al-Quran me dia mana dia seberapa wah kelas bacaan Quran me banding kata ya Khawarij itu. Lagu masih bro, dia sempurna beriman terhadap Al-Quran dan Hadis. Lantaran pada mengikuti jemaah kias. Karena para ini jemaah kias ini darah dalam Al-Quran Hadis. Jadi sempurna sebenarnya. Semacam nolah ya isi apa?
menggunjing, mengumpat, kemudian menggibah, parana amar ma'ruf nahi mungkar, melumuri imana dengan darah kaum muslimin, parana jihad. Parana jihad. Kan ya melahirkan ISIS, Indonesia teroris, yang disebut si Rasulullah alaikum, jadi iyakum wasudni, hati-hatilah kalian dengan orang yang suka membawa bendera hitam. Membawa bendera hitam, nekan-nekan dia jadi ikutan bendera hitam, parana bendera tauhid. Memang si tulisan dari dalam Rasulullah, tersuruh hati-hati si Rasulullah. Ayo disebut Abdullah bin Mujam, si lampah Ali bin Abi Thalib itu, ya tokoh. Siwayan dia memilih suruh bertobat sampai pelang iman atau pelang naina, tercungkil mata dan tercungkil mata kiri itu kanan, pelang kentoknya, ndak nak pelang elak nanti nanti. Dia memilih lah kalau suruh tobat, tetap namparan diri salah, tetap marah Ali doang salah. Nah inilah ciri-ciri daripada Khawarij. Lamun ganti dengan hanya tahu nyalaang dengan dia wah mengakui kesalahan Mesa, maka ya wah antek-antek Khawarij isi bertopeng dengan Al-Quran hadis. Lalu Al-Quran hadis saja le foto nelaknya bahasa Rasulullah. Di tenggorokan di darah, kau di dalam tenggorokan. Nah ya sangat-sangat li air-air ini banyak harus hati-hati. Apabila dan bertopeng dengan topeng Al-Quran hadis terus mengatasnamakan Islam, memang telah terpedorot kan. Apalagi kaum muhajirin itu udah si hijrah-hijrah paling semangat itu ya. Milu takbir karena kafir takbir lagu kafir ya. Ngapira umat Islam, ulama-ulama pun sini gorok sini pada paham kan dia. Berbeda kaca manhaj an-nubuwah isi berlaku mulai sampai zaman Khulafaur Rasyidin doang kalau berlaku. Hanya 13 tahun khilafah no. 13 tahun. Era Malik tahun yang datang lahir zaman. Lamunan Imam Mahdi. Imam Mahdi baru tahun Malik tahun dengan lahir sekarang khilafah ala manhajin nubuwah. Lamun kaja dan untuk mungkin marah dengan isi jurakan dia dibobol. Milih ngalahan misalnya ngalahan Israel dia mungkin dekat nih umat Islam dengan Israel. Ya tahu dengan si Saudi, tahu nih si Turki, tahu nih si Iran. Iran itu kan berdaya 2 prajurit Nina ahli nuklir si paling gas di dunia. Deneman mele gempur lamun mele gempur ya buhe senjata Iran dari bau kalah Yahudi. Era tahun kalah lamun umat Islam memenuhi seluruh masjid salat 5 waktu baru dengan bau kalah Yahudi. Lamun kerja dengan bebe angkepe karena manusia sebut si Rasulullah. Era lamun bergabung Nasrani kerja Muslim menghadapi Yahudi kalah Yahudi. Donolah tahunya. Lain nyebut dia modin batu nu pun berbada. Nah Yahudi ni modin ko tahu mati ini. Nyebut dia modin kayu nu pun berbada. Nah tahu Yahudi ni modin ko mati. Ini modin tembok dan modin masih. Kalahlah Yahudi. Nah dan kalah Yahudi berpisah Nasrani kerja Islam balik kerja Nasrani. Nalam menu kalah Nasrani ya tahu dengan syukur Imam Mahdi. Syukur Imam Mahdi. Dulu aja setan-setan pun takluk oleh umat Islam. Cuma lama takluk berarti isi menonjol adalah tugas abidullah, menyembah Allah. Khalifatullah terbangkalai tugas khalifatullah. Artinya untuk membangun jembatan, membangun rurung, membangun pekan, membangun mall, tidak. Pertanian akan sangat jarang karena rezeki terjamin. Jadi kalau terus abidullah, masjid penuh, musala penuh, pakan kosong, bangkat duit terbangkalai. Nah semangat semacam sinilah. Ya, kadang-kadang ini dengan ambisi
Sedikman datang waktu nih, ambisi sedikman datang waktu. Nah yang ini buku si anu, apakah khilafah itu ambisi atau solusi? Yang zaman selisih senjata Ustaz Ipul harus telah beredar. Wah, setahun lebih selisih detik kita mulai percetakan seniman corona juga dekat dimandakan harus jelas sampai anda tahu bahwa itu si kadang diman terjangkiti isi kadi memilih khilafah ya jarak khilafah di saat sini kan ini era Malik bin datang si Arab ni kanilah mamlakah daulah Pondinara dinasti Pondinara si Arab mamlakah kemudian Bilal lalu memaksakan khilafah nah jalan dari ambisi padahal khilafah adalah solusi lamun kita paksa sebelum datang waktunya jadi khilafah adalah sebuah ambisi kaum muhajirin paling cepat si berhijrah kali hijrah sekali hijrah dia segera mengkafirkan mentakbir takbir kafir maka sekitaran perketuan para sahabat yang mengenal keadaan Rasulullah berembe sikap alaikum bil jamaah wajib kalian ikut jamaah saya jamaah ini kira Rasulullah al-bilad negara ini berarti organisasi terbesar kan terbesar misalnya NU Muhammadiyah kemudian Al-Khairiyah Al-Wasliyah beli nah ini dia itu masuk lagu negara artinya dekatlah dengan pemerintah sebagai penguasa zalim Rasulullah ya sekitar Abu Zar zalim perintah ini kami ke digorok enggak kepala Abu Zar diparik enggak karena apa? Ikutin secara zahirnya Gumam bisa zalim pokoknya sampai paling tinggi kezaliman masa Rasul jarang disebut di dalam Sahih Muslim disebut hadis macam ini tentang masalah khilafah alaman haji nubuwah jadi selama di mandatang waktunya ya terima wajib yang penting adalah dia terlarang ngaji dia terlarang sembahyang dia terlarang hari-hari besar Islam kan Indonesia ini selalu kita terdengoan walaupun mungkin dengan alasan pandemi mungkin terbatasi sembahyang Jumat adalah sebagai suatu bentuk daripada kecintaan negara sebenarnya terhadap rakyat lalu kadang-kadang pengaruh daripada takbir dan takbir rakyat itu terpengaruh mengadakan dialog keras terhadap kebijakan-kebijakan semacam ini jadi masalah artinya apa? Tetap merupakan suatu arah hikmah negara untuk memperdalam ilmu dan pengalaman. Cuma tidak sampai menjadi mentakbir dan mentakbir adalah merupakan suatu penyimpangan daripada Islam sendiri. Karena apa? Kita pun pada Islam kekafiran. Badan ulama-ulama si saleh-saleh zikir sampai 10.000 sejenis zikir ya terkafiran. Ya tetap kebidahan. Gara-gara apa Pak sebelum pengaruh Hawarij. Karena pengaruh Hawari ini sangat licin karena ia bertopeng Al-Quran hadis maksudnya kembali kepada Al-Quran kembali kepada hadis Ali bin Abi Thalib hanya hafal Al-Quran bahkan satu ayat pun sampai 16.000 onte di tafsiran di kasar 16.000 onte siwa yang menguasai Al-Quran gak kamu teparan di teman kembali kepada Al-Quran hadis si Hawari ini nah ternyata Hawari ini kan merupakan perpanjangan tangan daripada Yahudi sebenarnya perpanjangan tangan Yahudi sehingga dia tidak perlu mewaspadai karena Yahudi itu tidak tajam kita untuk cukup dengan Islam secara jamaah-jamaah tidak mungkin maka cara yang paling berhasil adalah mengadu domba umat Islam terus minta kesalahan dengan sedikit ya perbesar. Inilah trik-trik daripada Khawarij. Khawarij itu adalah terbentuk di gunung Zion. Zionnya Zionis. Yang daripada Zionis Yahudi. Tujuan adalah untuk pura-pura nak umat Islam. Pada marantan Indonesia misalnya Papua. Ini negeri lek-lekan aja tanpa ada backing dengan negara luar.
Harus sepeton BLPKD itu lepas. Pasukan-pasukan khusus Angkatan Darat itu si infanteri. Buye ya nah. Organisasi Papua Merdeka buye ya sih. Harus sepeton sebajang-bajang masih apa namanya? Cara anu kan bujangan-bujangan harus sepeton lepas. Buye. Lagu ingat Lemudin OPM nih arah Amerika, arah Australia, arah Portugal, arah Inggris. Terus ada lagi lakuan marasino misal si Indonesia timbul jejak pendapat kalah Indonesia nyedi berarti Papua marantan Timur marantan ya, Timor Leste. Juga pendapat kalah Indonesia karena ini negara ini aja. Nah ya nanti hati-hati lagu si kaum muhajirin dia tahu dan sini. Mereka masih terlalu ambisi tu. Mereka setak langsung khilafah berdiri. Bendera apa? Bendera tauhid. Bendera tauhid. Ia sih sudah waspadai si Rasulullah. Iya kaum wasud. Pada waspadai orang yang suka membawa bendera hitam. Kadang-kadang malah sebelum bendera hitam, basicnya hitam, kemudian tulang ya la ilaha illallah, akhirnya bendera tauhid parani. Kita kan umat Islam sesuai cinta terhadap Islam sangat jelas pengaruh. Terutama sekali sih masih darah panas sepajang-pajang. Angkat saat nekani antara habaib dan habaib sedang saling peringati, dia saling peringati. Aran salah sopo zuriyah sudah nampil para wali songo habaib selaku. Kayak Ahmad Dahlan habaib. Kayak Hasyim Asy'ari Habib masih. Kayak Halil Bangkalan Habib, Suriah Rasulullah pula. Lagu dia ditonjol lah, cuma karena dari aman dia Habaib. Mereka saling peringati antara Habaib untuk apa bahkan kamu Suriah sudah nampil lo sampai keras. Kalau kalian mau merebut negara, merebut Mekah. Itu sedang dijajah Mekah itu adalah Najd itu. Saud itu adalah orang Najd, bukan orang Mekah. Dia yang merampas dari Seribu dari zuriyah Rasulullah. Kenapa kalian kok mau mengambil negara di Indonesia yang sudah aman begini? Mekah itu sedang dijajah. Yang zuriyah sudah nampil. Karena sudah nampil termasuk Habib masih zuriyah Rasulullah. Selapun wali songo hampir. Dan ini maksudnya adalah untuk memberikan wawasan pemikiran kepada kita. Kadang-kadang ini jelas pengaruh harus seluruh. Kita kan cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap hadis, iya kedua. Sementara dari sosiologi untuk mempengaruhi dengan apa sebenarnya dengan ya sepengaruhi. Kita cinta dari Islam, kita cinta dari Al-Quran, cinta dari hadis. Hadis gunanya untuk apa mempengaruhi kita? Hadis gunanya untuk mempengaruhi kita. Akhirnya milu kita untuk apa menyalahkan dengan isi tahu kesalahan. Jelas kita para disalah. Karena apa sih dengar teman? Mana dekat para di paspor sembarang paspor dia adalah masa untuk mempengaruhi orang yang salah itu sehingga kita katakan benar dengan membangun opini berulang-ulang kesalahan-kesalahan. Ternyata di dalam sebuah rindu Arab masih seperti itu tentang masalah sangat kita peringati Rasulullah dalam Muslim pun Arab. Kutubus tani ada doang si membahas tentang masalah khilafah. Ya Allah, jadilah mudah pikir-pikir sangat jadi terbodoh dengan isi anu marah sebelumnya ngumpet para amar ma'ruf nahi munkar, ngumpet nahi munkar, menjelek-jelekkan dengan para amar ma'ruf nahi munkar, membasahi tangan dengan darah kaum muslimin para jihad. Karena Zionisnya ngepen misi lah. Maka saatnya umat Islam Indonesia sadar untuk apa? Jangan terlalu cepat untuk dipengaruhi oleh kembali kepada Al-Quran hadis. Kita bilang dulu tujuan Al-Quran hadis. Bahkan sampai pada ngapal satu juz apa dengan Allah ya, ciwayan perhatian kecintaan terhadap Al-Quran. Lagu iya gunanya untuk mengaruhi kita.
Ini gunanya. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu ma yusalli ba'dal asri minal fawaiti wa nahwiha. Nah, lihat ini laun lahiyatana, riwayatan tentang